توضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة في يوم الإسراء. Banyak sekali siswa tiap tahun nambah. Ini guru-gurunya dari tempat lari ya, oper ke daerah-daerah. Nah, itulah sebabnya banyak cabang-cabang yang dibuka. Semoga nanti di cabang Bogor ini bisa menyebar lagi ke Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Jadi saya ingin bacakan dari awal dulu adalah visi dan misi sekolah. Yang paling penting, visi dan misi sekolah adalah terwujudnya pendidikan Islam yang berkualitas, berbasis pada penghafalan Al-Quran dan ilmu syar'i dan lingkungan penguasaan bahasa asing. Ini visi dan misi yang formal yang berlaku di semua cabang. Terwujudnya pendidikan Islam berkualitas. Ya. Jadi intinya berkualitas, berkualitas pendidikan Islam yang berbasis pada penghafalan Al-Quran. Jadi Anda akan dibimbing menghafal Al-Quran. Ya. Jadi di Al-Quran ada empat jurusan. Nah, jurusan ini punya istilah terjadi. Ini 7 Amerika. Untuk Amerika, Eropa ini salah satu jurusan Amerika Eropa. Kemudian tadi tim kerja Indonesia adalah satu kali kedua adalah internasional. Ya, AE dan internasional artinya jurusan berbahasa Inggris. Jadi saya menyederhanakan adalah jurusan bahasa Inggris. Kemudian ada jurusan lain yang dari sini yang lain adalah MA Middle East. Kemudian jurusan ketiga adalah DI Dinas Internasional. Kemudian jurusan keempat adalah NQ Marks. Jadi AE dan internasional yang berlaku di sini adalah berbahasa Inggris dan sains. Kalau SMP 4 yang berbahasa Inggris, mathematics, bahasa Inggris sendiri, mathematics, science, dan PAI English, Islamic Studies. Ya. Dengan begitu, insya Allah mereka ini akan semakin terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi mereka berbahasa Inggris bukan belajar bahasa Inggris, tetapi mereka juga berbahasa Inggris ketika mau tadi itu. Jadi dengan demikian insya Allah anak ini perlu dikhususkan keluar. Ya. Saya punya anak di sekolah orang ini harus mencari kursus bahasa Inggris. Ya. Dan itu artinya membutuhkan waktu bagi saya, terus juga biaya tambahan untuk bahasa Inggris. Nah, dari sini insya Allah apalagi full day, insya Allah bahasa itu akan menempel kepada Anda. Ya, jadi kembali kepada visi itu penghafalan Al-Quran. Kenapa saya dari jurusan ini? Ya, 3 jurusan yang pertama itu yang AE, terus ME, Biologis, kemudian Dinas Internasional. Ini adalah muatannya lebih banyak berbahasa Arab. Kemudian Dinas Internasional muatannya lebih banyak bahasa Indonesia. Jadi saya tadi mengatakan ada istilah nanti saya biasa mengatakan ini jurusan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kemudian jurusan yang terakhir adalah tahfidz Al-Quran, maka Al-Quran. Dan memang dibimbing untuk menghafal 30 juz. Dan oleh tiga juz yang pertama ini adalah mereka punya materi Al-Quran 8 jam misalnya, 8 jam untuk SD, 5 jam untuk SMP kalau saya nanti kita lihat struktur dulu. Jadi Al-Quran ini memang adalah yang menjadi dasar di sekolah ini. Nah, tapi 3 jurusan ini tuntutan yang kita harapkan itu minimal mereka menghafal 3 juz. Ketika mereka selesai dari kelas 6 SD, mereka minimal menghafal 3 juz.
Nah, itu minimal. Kalau mereka mau hafal lebih banyak lagi, maka itu tentu lebih bagus. Itu juga 7 AE, kemudian di semua juga ada 10, 11, 12 AE. Nah, mereka minimal hafal 3 juz. Kalau markas tadi juz keempat tadi ini kita memilih untuk menghafal 30 juz. Ya. Jadi terwujudnya pendidikan Islam yang berkualitas berbasis pada pemahaman Al-Quran dan ilmu syar'i dan lingkungan penguasaan bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi tadi sebenarnya berkualitas, visi misi dari pendiri sekolah ini namanya Abdurrahim Al-Bashir ingin sekolah ini memang betul-betul berkualitas. Dan salah satu kualitas yang menentukan kualitas itu adalah gurunya. Jadi beliau ini memang mengumpulkan semua guru-guru berkualitas, bahkan kualitas internasional, dan Al-Quran yang memang bersandar. Jadi ada YouTube-nya itu salah satu juara di Rusia, juara Al-Quran di Rusia, kemudian dia mendatangkan ke Indonesia. Nah, setiap cabang di Al-Quran itu akan punya guru native bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Al-Quran. Khusus untuk Al-Quran kedua, akan kita masih mulai, kita akan mengadakan sesi dengan itu lewat Zoom. Tapi insya Allah tahun depan seiring dengan berkembang Al-Quran kita akan mendatangkan 3 native ini. Bahkan sebenarnya akan ada insya Allah native dari pusat, akan ada native chef jadi dari output dan dari beberapa dari visi akan ada, diharapkan ada beberapa output. Di sini ada 8 perkataan output saya katakan bahwa yang pertama adalah Al-Quran BBLS. BBLS kita punya istilah BBLS, baik, benar, lengkap, dan bersandar. Jadi insya Allah Anda yang sudah hafal akan diberikan syarat oleh chefnya. Kemudian yang kedua adalah akidah yang sahih. Ini yang sangat penting sekali kalau kita, akidah yang sahih. Akidah yang sahih itu adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan paham salafus saleh atau 3 generasi pertama dalam sejarah Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladhina yalunahum sebaik-baik generasi atau generasi saya, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ya, 3 generasi pertama Islam, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Ya, sahabat adalah orang yang menyaksikan dia bertemu Rasulullah. Tabi'in adalah yang bersahabat, dan tabi'in yang dengan tabi'in. Ya, jadi ini kita punya visi-visi untuk berpegang kepada kemurnian Islam, kembali kepada kemurnian Islam dan menghindari semua inhiraf, artinya penyimpangan. Ya, kita sekarang ini banyak sekali penyimpangan. Semua orang bisa berbicara tentang agama kayak gitu. Ya, walna'udzubillah. Ini adalah satu fitnah akhir zaman yang harus berusaha untuk terhindar darinya. Banyak pun kata barang siapa kita akan hidup jauh setelah Islam. Rasul mengatakan fasara ikhtilafan katsir, kamu akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Apa solusinya? Jadi yang sebenarnya solusinya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka solusinya adalah kembali kepada sunnah-sunnahku dan ajaranku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, generasi para sahabat dan generasi yang terbaik itu. Jadi kita insya Allah berusaha terus berada di atas akidah dan amalan agama yang masih murni. Kemudian
Yang ini adalah beribadah dengan kesadaran. Kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita agar mereka ini beribadah dengan berhati masuk, bukan karena dipaksa. Salah satu cara adalah memang menjadikan itu sebagai aktivitas keseharian. Kalau sekolah umum itu agamanya berapa jam, Pak? Ya, itu cuma 2 jam. Dan itu pun dikumpul juga Al-Quran, kemudian akidah, ya semua guru, semua cabang-cabang agama itu 2 jam. Di dalam kelas itu 40 siswa. Ya. Jadi kalau kita di sini insya Allah ingin menjadi sebagai habit harian, membaca Al-Quran harian. Kemudian kita setiap masuk ada namanya festivalas. Festivalas itu dengan wali kelasnya, Anda akan membaca zikir pagi, ya, tiap hari. Dan akhirnya insya Allah mereka akan menghafal zikir pagi itu. Kemudian yang keempat adalah akhlak yang mulia, terutama kepada kedua orang tua. Ya, insya Allah kita akan membimbing, kita mengingatkan agar untuk selalu berakhlak yang baik di antara sesama mereka dan juga kepada orang tua. Poin yang kelima, output yang kelima yang kita harapkan dari visi misi tadi adalah berbahasa Arab dan bahasa Inggris, ya, English. Ya. Salah satu metode adalah exposure. Kita mendengar sebanyak mungkin bahasa Inggris. Buku-buku mereka insya Allah akan datang minggu depan. Beberapa hari sudah ada pengiriman, itu semua berbahasa Inggris. Jadi mereka melihat bahasa Inggris, mendengar bahasa Inggris. Kita akan menyapa di luar kelas juga dengan berbahasa Inggris. Yaitu adalah bagian dari metode exposure, mendapatkan lingkungan berbahasa yang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian dapat memahami literatur pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dari buku mereka telah berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nomor 7 adalah lulusan ujian di atas standar nasional dan lulus perguruan tinggi favorit. Ya, dan insya Allah kalau sudah SMA, insya Allah kita akan menurunkan membantu Anda untuk lulus ke perguruan tinggi favorit bahkan internasional. Di sini ada ini adalah sebaran alumni Al-Huda Islamic School. Ya, sebarannya ini. Jadi ya ini tentunya untuk SMA ya. Kita berniat insya Allah akan berkembang terus dan akan ada cabang SMA di selain dari tempat ini dan akan berkembang juga menjadi boarding. Jadi bisa Anda seperti lulus SMP bisa lanjut ke SMA, dan di SMA itu kita sudah punya banyak MOU dengan kampus-kampus internasional di Malaysia bahwa mereka menerima lulusan Al-Wildan tanpa ujian. Ya, bisa lulusan terbaik rekomendasi dari sekolah tanpa ujian di Malaysia. Ada beberapa kampus ada di Malaysia. Kemudian ini sebaran tahun lalu, sekarang ini semakin tersebar lagi. Saya kemarin mengajar di Al-Wildan Al-3. Saya dapat SMS dari WA dari murid-murid saya. Karena memang di sini ada 2 yang menerima, dan alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur dengan itu. Tapi ya kita punya visi misi untuk anak ini bisa bersebaran di permukaan bumi ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ja'ala lakum al-ardha dhalula. Allah lah yang menjadikan bumi ini adalah terhampar. Wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalula famshu fi manakibiha wa kulu rizq wa ilayhi nusyur. Famshu fi manakibiha, berjalanlah, bersebaranlah kepada seluruh penjurunya. Ya, mau ke barat atau mau ke timur. Ya tadi ini mau ke Amerika atau Eropa atau mau ke timur, Middle East. Silahkan famshu fi manakibiha, ke fil amr artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah, Allah menjadikan
bumi terhampar, maka berjalanlah famshu fi manakibiha wa kulu birrizq, dan makanlah dari rezekinya. Ya, silahkan mencari rezeki di bumi Allah, itu yang diciptakan untuk umat Islam. Tetapi satu hal yang sangat penting adalah sebelum Ananda bersebaran di permukaan bumi ini, ya, yang pertama adalah akidah yang kuat, ya, akidah dan identitas keislaman itu harus kuat, dan itu memang harus dipupuk dari pendidikan pertama, mulai dari TK bahkan dari SD, ya, ditanamkan terus akidah yang kuat. Karena ya kita melihat banyak kasus ketika mereka di lingkungan pesantren sangat kuat agamanya, tetapi ketika keluar, ya, mengalami shock, kemudian akhirnya mereka meninggalkan agama mereka. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kita inginkan Ananda yang betul bersebaran, bersebaran, kemudian berprestasi dimanapun, ya, dimanapun, tetapi tetap teguh di atas agama Islam wal iman. Baik, Abu dan Ummahat, ini saja saya menangkap sebagai visi-misi Al-Wildan Islamic School. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Umar untuk memaparkan secara detail program-program kurikulumnya. Syukran Ustaz. Untuk semester pertama ini, saya akan memaparkan tentang Al-Quran, ya, Al-Quran yang menjadi fokus utama sekolah kita, yang insya ada 8 jam buat SD, yang 5 jam buat. Nah, ini program SD dulu, ya. Kita lihat program SD dulu. Untuk di awal-awal itu kita akan fokus pada taksinnya. Taksin itu apa? Cara membaca yang baik dan benar, dan lancar, PBS dan baik, benar, lancar dan berkenan, ya. Itu 75%. Untuk bukunya kita akan menggunakan Faidah Sekolah seperti yang ada di layar. Nah, 75% itu taksin. Kenapa? Indonesia itu, alhamdulillah, kalau kita di Sulawesi masih mudah lidah kita mengikuti bahasa asing, masih jarang yang medok-medok di Sulawesi. Kalau di Jawa itu sebenarnya agak sulit menyebut beberapa huruf Arab. Nah, itu yang harus kita latih. Kata guru-guru kita, syekh kita, bahasa itu memang harus dilatih, ya. Kata guru kantor, dia betul bisa. Jadi saya pribadi, teman-teman juga yang berulang selalu menghadap syekh sekali sepekan. Kalau kita di Jawa itu dijadwalkan, itu dilatih, kita punya rongga ini, kalau nggak dilatih dia kaku. Nah, misalnya itu kan kita pernah belajar, ya, untuk itu, ya, fathahnya bukan. Jadi kalau ada baris atas harokatnya A, itu memang mulut harus dibuka. Nah, kadang kita orang Indonesia itu jadi kenapa efeknya nanti suaranya tidak sempurna ketika membaca Al-Quran. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kita betul-betul sebagaimana yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran itu diusahakan seperti turunnya, seperti sebagaimana turunnya dari Jibril ke Rasulullah. Rasulullah pun mengajarkan kepada sahabat itu dengan betul-betul serius. A, K, I, kalau orang Indonesia kadang di itu kurang santri. Kalau menyebut I, kasrah, dis kita jelas itu bahkan ratusan kali masih salah. Kita pernah waktu tes pertama kali oleh saya, saya itu Pak luar dunia itu yang lolos dari 70-80 yang lolos putih
lulus tes putih, terus yang kuning masih setengah-setengah, yang merah yang belum lulus. Itu ternyata yang lulus saya cuma 2 guru-gurunya di tahun pertama. Ketika kita datangkan para gurunya, lulus cuma 2. Gila. Alhamdulillah ada perkembangan. Anak sendiri mengalami perkembangan. Dari SD kita belajar, TK belajar Al-Quran. Baru sekarang baru sadar ada salah satu berikut. Terakhir saya dapat, saya berguru dari 3 set, satu yang paling detail ya, ternyata tajam sekali. Bahkan kalau kita baru pertama kalinya tahu bedanya, masalahnya. Misalnya waktu itu saya ditutup darnya lidahnya masuk ke dalam, keluar dikit. Saya kalau sebut dal, kata Syekh, lidah saya masih agak ke tengah. Saya harus ke depan. Dekat ujung antara ujung gigi atas dan ujung lidah. Jangan kita ke belakang. Nah, saya seperti itu dapatnya. Dan itu lama juga itu prosesnya. Nah, ada lagi huruf yang paling menantang, huruf do. Nah, itu pinggir-pinggirnya lidah. Bahkan orang-orang Arab menyebut bahasa Arab itu sebagai bahasa dot. Karena itu dot ini yang pinggirnya lidah. Itu benar-benar taksim. Nanti anak-anak kita dari kecil dilatih, karena kalau bukan dari kecil disulit lagi kalau sudah besar. Saya pernah ngajar di kelas 4 saja atau kelas 3, karena mungkin gurunya lewat atau bagaimana, sehingga penyebutan gurunya juga kali diulang. Mana toiletnya? Karena dilatih di kelas 1 75%. Baikkan cara penyebutan huruf. Yang mungkin udah pernah di TK, TPA di luar, tapi kita sendiri lebih presisi ya, lebih presisi. Kita saja gurunya masih bisa, masih kurang kita tiap lagi. Nah, selanjutnya taktisnya 25%. Insya Allah 25% ini perkiraannya 1 baris 1 baris. Ya, perkiraan seperti itu. Tapi kalau kita kalkulasi sebenarnya 1 baris 1 hari itu bisa 1 juta. Itu mungkin angkanya terlalu tinggi ya. Dan kurangnya sedikit, standarnya mungkin setengah juz. Satu. Kalau kita minimal setengah juz 1 tahun. Kalaupun ada yang mampu melampaui itu, bahkan ada yang sudah 17 juz masih SD kelas 4. Nah, Insya Allah ini bukan orang tuanya di rumah ya. Dulu saya juga waktu SD 8 juz alhamdulillah. Memang pulang sekolah tidak di sekolah tidak ya, lebih banyak ngajinya daripada bermainnya. Tapi kalau dari sekolah ini Insya Allah kita imbangi supaya kejauhan dari dunianya. Dunia kita masih dunia bermain. Dari semester 1 takdirnya akan menggunakan dunia atau jawabannya yang banyak dipakai. Takdirnya anak banyak keduanya banyak timbang dari Nah, kompetensi inti siswa itu tadi melafalkan ya, terus hafal di 30 dengan hafal dan tadi kompetensi dasar harus melafalkan hafal dengan juz ya, dengan baik dan dengan sesuai hafal dan juz. Siswa dapat memahami pelajarannya, buku panduan. Nanti akan kami bagikan juga di kelas-kelas ya, kalau kamu ini balik file-file ini. Pertama metode pembelajarannya. Yang pertama itu klasikal itu kayak tadi rame-rame. Misalnya saya bilang A, semuanya ikut A, itu namanya klasikal. Terus selanjutnya individual, karena setelah rame-rame itu pasti ada yang lolos tes. Kayaknya belum ikut tadi tes dipastikan. Salah satu metode kita
Quran ada jatahnya ya, ada jatah 1 kali 1 pekan. Inilah yang paling mahal Abu ya. Anak sendiri pribadi 12 tahun di luar negeri baru dapat nyanyinya di sini yang bersanad ya, sanad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu ada fakultasnya bukan di fakultas Al-Quran, jadi untuk mendapatkan materi Al-Quran itu saja kita harus nyanyi masa itu langsung kalau mau sanad. Nah, alhamdulillah Allah kabulkan doa dan pribadi ketemu sekolah yang menyediakan syekh yang di luar negeri didatangkan juara-juaranya, nggak gampang mendatangkan juara-juara. Kalau saya pernah ketemu nyanyi di luar orang-orang asing itu misalnya dari Yaman, dari Mesir, dari Saudi, dari sudah itu belum tentu juaranya. Alhamdulillah diberi rezeki entah dari mana, yang jelas Allah yang berikan takdirnya ya. Ketemu pimpinannya, kita ketemu dengan para juara-juara musabaqah di luar negeri, itu mau ikut di Al-Wildan. Dulu waktu tahun 2018 2019 saya join Al-Wildan, itu ada puluhan native ya, puluhan native. Cuma karena ya kita tidak mudah mendatangkan orang dari luar. Pertama biasanya sih negara besar stay dari sekolah tidak mudah. Akhirnya banyak yang masih yang dipulangkan. Tapi kita masih terus berusaha ada. Yang juara masih ada di banyak. Selanjutnya, nah ini yang ada namanya pekanan. Itulah rapor. Kalau biasanya kita dulu cuma 1 kali rapor 1 semester atau pas naik kelas. Kalau sekarang ada namanya pekanan. Setiap hari Ahad, tapi hari Selasa ya biasanya kita bagikan. Sudah ada laporan Anda di sekolah di kelas sudah belajar ini materinya, hasilnya ini. Saya evaluasi lah. Oh, anak saya alhamdulillah kan depan bagaimana kita dan kata-kata bisa kita lihat fluktuasi karena anak-anak itu menurut penelitian bahkan di sekolah terbaik di dunia yang ada saat ini di Finlandia itu menilai bahwa usia anak-anak itu dari kelas SD sampai SMA itu semestinya belum diuji. Kenapa? Karena masih mengalami fluktuasi. Naik turun. Saya punya siswa saya alami sendiri, ketemu di kelas 2, ketemu di kelas 3, ketemu di kelas 4, kelas 5. Itu naik turun dia semangat belajarnya. Ada tiba-tiba semangat sekali, gampang tinggal. Kadang turun lagi. Saya lihat, kadang dia mau kasih dia teman main bola. Sekali teman main bolanya itu. Akhirnya ketika teman main bolanya semangat belajar bahasa Arab atau Al-Quran, dia ikutan juga. Nah seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi semangat belajar kita, lingkungan, orang tua di rumah, jadi memang itu yang penting. Terus ada tengah semester, tadi sepekan, habis itu bulanan ya, semester 3 bulan, habis itu 1 semester 6 bulan, habis itu SKT 1 tahun. Selanjutnya materi bahasa Arab, al-lugha. Yang paling pertama bahasa asing itu adalah mendengar. Coba kita ingat anak-anak kita di waktu kecil, kita lahir tidak tahu apa-apa. Tapi karena dia dengar ibunya, bapaknya di rumah, uminya, anaknya ngomong, sini nak. Begitu terus sama nanti kita di sekolah. Tiap hari kita bikin kasih 1 kata, 2 kata, 3 kata, 1 baris, 2 baris, 3 baris, terbiasa. Saya pernah ketemu pengalaman di Dubai dengan akhwat. Dia lancar sekali berbicara dengan orang-orang Arab di situ. Mahasiswi kayaknya. Saya tanya-tanya, mahasiswi. Ternyata mereka bilang tenaga kerja. Coba bayangkan, aku tenaga kerja saja, tidak pernah sekolah, bahasa Arab tidak pernah, tapi bisa sepasih itu, selancar itu komunikasi dengan orang. Tapi juga dengan yang biasa ditulis-tulis, melayani tulis di Bali atau di dekat-dekat di luar negeri itu, pasti mereka
apa? Ya tidak apa-apa. Misalnya kita melihatkan video belum paham. Begitu terus kita latih, lama-lama paham. Aku pribadi, aku 6 tahun di pondok belajar bahasa Arab, pas diutus ke Mesir, nggak paham. Belajar nggak paham. Saya sendiri nggak paham apa dibilangnya, karena mereka sudah kencang, cepat sekali kalau ngomong. Jadi sedangkan kita di sekolah waktu itu bahasa kitab pelan-pelan lagi. Nah, pas terjun ke lapangan, saya butuh 1 bulan. Terus bulan berikutnya saya nonton TV. Saya harus nonton TV, saya harus dengarkan terus tiap hari apa yang dia bilang. Terus saya tidak paham, saya tanya kakak kelas, senior nyanyinya apa? Akhirnya begitu terus, alhamdulillah pasti bisa memahami. Itulah ini al-muhadatsah al-yaumiyah, percakapan sehari-hari. Terus selanjutnya al-qawaid al-lughawiyah wal-balaghah. Saya mau pergi ke sekolah di susun. Terus al-mufradat wal-qiraah, kosakata. Insyaallah kosakata kita diusahakan tadi 1 baris 1 alif itu bisa. Misalnya astaghfir ustazah wiyu an-adhaba ilal hammam. Itu saja mau ke toilet sudah 6 kosakata, sudah 6 kata dia kuasai. Baru mau ke toilet. Kemudian no bahasa. Kalau siswa-siswa kita itu kalau isi nggak boleh bahasa. I don't speak Indonesia. Jadi kalau kita sudah bilang seperti itu, nanti dia paksa itu kinerja otaknya. Seperti itu, jadi kita biasakan mereka. Jadi kita biasakan mereka kata-katanya setiap hari, terus baca ya. Karena bahasa asing namanya asing, kalau tidak sering ketemu aneh, familiar, tidak kenal. Saya pernah mencoba belajar bahasa Mandarin, bahasa dulu. Kadang-kadang bahasa Mandarin itu 1 huruf begini, ternyata sudah kalimat. Kadang juga 1 huruf begini, kata begini, sudah baru 1 huruf. Saya jadi ternyata tidak mudah bahasa Mandarin. Nah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kelasan itu mudah. Ya, mudah. Coba kita tes buku bahasa Arab itu konsonannya vokal. A, I, U. Kalau bahasa Indonesia A, E, O, E. Beda di Ambon sama beda di Jawa, beda juga di Medan. Jadi berbeda. Jadi bahasa Indonesia lebih sulit awal-awal. Nanti bahasa Arab itu kelihatan rumitnya kalau sudah pendalaman. Adapun di awal-awal mudah. Bisa Pak. Kalau dia selanjutnya. Apa ya? Sudah membaca itu di awal-awal maka masih ada harapannya. Nanti kaget Ustaz ini kita melakukannya betul yang dadakannya. Misalnya kita membantu siswa tak bisa. Insya Allah bisa aku ya. Perlahan-lahan anak-anak bahasa kedua sudah mendadakannya. Hilangkan, kelas 6 sudah hilangkan. Kelas naik ke umroh, ketemu ini tulisan di papan-papan tidak ada bentuk pada harakatnya. Iya. Jadi jangan lagi dulu waktu Al-Quran datang. Kan titik-titik ini tidak ada. Titik-titik ini tidak ada. Apa kita rokat? Tadi ya ada saliomianya percakapan sehari-hari. Yang pertama itu tahiyah wa ta'aruf. Apa ya? Dipanggilkan dulu. Baik, kita lanjut. Tahiyah wa ta'aruf itu say hello ya. Lalu perkenalan.
dia Yesus bicara itu kata tunjuk, misalnya ini itu asma hitam kata tanya, terus kosakatanya ada cara membaca sampai buku yang akan dipakai insyaallah bukunya seperti ini. Silsilah Risalah Ta'lim al-Ulama yang bikin Profesor Dr. Hasan Muhammad Ahmad. Pelajaran agama Islamnya, maka kita ada di sini. Ada dua untuk kelas 1, ada dua. Akidahnya dulu yang kita perkuat, lalu fikih tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara puasa dan sebagainya. Bukunya seperti ini. Bukunya dari Daksabina. Materi-materinya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Ya. Apa itu SKS? Sumatif akhir semester. Ya. SHT sumatif akhir tahun. Nah, ini kegiatan-kegiatan Islam. Nanti sholat, ibadahnya mulai dari sholat duha ketika datang. Kita biasakan mereka sholat duha dulu jam 7.20. Jam 7.20 mereka udah sholat di dalam kelas. Selanjutnya zikir pagi. Ini mahal juga aku. Dulu waktu kecil dan sering dapat buku zikir pagi. Mungkin aku sudah pernah lihat yang itu. Waktu itu saya berusaha hafal ya. SMA berusaha. Kenapa? Terus kuliah aku bisa juga. Pas masuk jalur dan alhamdulillah bisa. Karena tiap hari mendengar siswa itu tepat aku zikirnya. Itu Rasulullah senantiasa sudah lama biasakan diri zikir pagi. Kalau rame-rame kita bisa mudah. Selanjutnya sholat sunnah qobliyahnya sebelum sholat fardu. Sholat zuhur, sholat sunnah ba'diyah, zikir ba'da sholat fardu. Terus sholat asar. Sholat asar ini kondisional karena kita tidak mewajibkan. Ada mungkin yang sudah kami jemput, ada yang masih mau dititip dulu karena orang tadi belum pulang kantor, masih kita bolehkan. Ada batas waktunya ya, Bu. Kalau nanti akan kita jelaskan mengenai itu di pembahasan regulasi ya. Sholat zikir petang juga kondisional, zikir petang kalau di masjid bersama kita sholat. Selanjutnya kajian-kajian, alhamdulillah mana SD sudah ada kajian. Kita mungkin baru kuliah mendapat kajiannya. Insya Allah anak-anak kita kajian pagi dapat. Jadi selang-seling ya nantinya kalau mungkin beberapa hari sholat duha dulu, nanti habis itu ada seling kajian tematik. Kajian tematik ini maksudnya ketika ada event-event, ada acara-acara, undang-undang orang dari luar hadir besar. Terus kajian Jumat ada sesi walas, sesi wali kelas. Biasanya kita biasakan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, di sini juga kadang diselipkan kajian-kajian, jadi tidak hanya membaca surah Al-Kahfi, tapi juga memahami beberapa pemahaman yang ada. Surah Al-Kahfi saja, Bu, kalau Abu meneliti, surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Yang saya cerita ini kita penasaran. Ya, ada 4 cerita tentang surah Al-Kahfi. Itu sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan kita baca itu. Tidak ada 4 cerita. Iya. Misalnya Rasulullah yang cerita-cerita. Nah, selanjutnya ini buku fikih ibadah. Sama lagi SKS SKD-nya nanti apa? Selanjutnya English ya. Mungkin Ustaz Lihatlah bisa atau saya saja, nanti saya saja ya. Untuk SD saya saja, nanti Ustaz Lihatlah saja.
Saya coba ke Inggris SD ya, nggak boleh. Itu semester satu semester ada 9 bab, 5 bab sebelum ujian pertama, terus 4 bab setelah ujian pertama. Nah, yang pertama mereka pelajari yang mudah-mudah dulu seperti angka, ya, angka nomor 1 sampai 10 seperti itu ya. Terus selanjutnya apa yang berkaitan dengan angka. Terus ya, posisi-posisinya. Terus tambah-tambah 20. Tadi 10 sekarang 20-an. Mereka bisa mencontohkan, nambah-nambah, dan mengelompokkan. Terus membagi-bagi ya, bagi-bagi. Nambah-nambah sudah. Ini pengurangannya apa? Pengurangannya harus kurang-kurang ya dari ya, masih sekitar angka 10 sampai 20 di awal. Setelah itu kemudian dia akan belajar tentang double, ya, double dua digit. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada shape, bentuk-bentuk kotak, ya, bola, tabung, seperti itu. Mereka mengukurnya. Selanjutnya mengukur. Jadi anak SD kita sudah bisa mengukur, malam jadi kurang. Ya, ya enggak ya. Insya Allah anak kita sudah bisa mengukur medianya sendiri. Oh, media saya di sekolah 1 meter 30 cm. Ya. Nah begitu nanti jadi insinyur. Iya. Jadi insinyur bisa bangun negeri ini, bisa bikin jalan tol sampai 22 lantai kayak di Cina. Selanjutnya ya angka primer ya, ya seperti ini. Jadi gambaran umumnya saja, kalau mau detailnya nanti bisa cek sendiri di rumah. Nah konklusi kesimpulannya, satu semester itu bab 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam satu semester itu sampai 9 bab. Nah sekarang kita dulu kita IPA ya. Kita belajar IPA dengan menyenangkan ya. Ada 2 bab. Tentang diri mereka sendiri dulu ya. Dan seperti mana kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan bisa mengetahui penciptanya. Jadi anak-anak kita sudah dilatih mengenal dirinya.
SMP ya, SMP. Kemudian ada lajnah umur di al-Qaeda, ada lajnah kubur peserta didik mampu mengikuti ujian lajnatul kubur. Lajnatul kubur adalah komite yang menguji kemahiran tajwid tadi itu, menguji ananda-ananda kita dalam tajwidnya. Kemudian memahami keutamaan Al-Quran, ya ini adalah tentunya dengan memahami Al-Quran dari memahami bahasa Arab, dari memahami bahasa Arab bisa tadabbur Al-Quran. Jadi qiraat Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kemudian nuzul Quran, mempersiapkan peserta didik mengikuti seluruh halaqah nuzul Quran, bintang Al-Quran yang dibina oleh Syekh dan Syekhah. Nuzul Al-Quran ini adalah bintang-bintang yang bisa mewakili kalau dalam kompetisi Al-Quran. Kemudian ini ilmiah, materi pembelajaran, ya output ilmiah. Jadi output ilmiah ini memahami tujuan hidup, ya, memahami tujuan awal kita tinggal ya'budun, yang sudah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan, meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana cara kita cinta kepada Rasulullah? Kita harus mengenal perjalanan dan perjuangan hidupnya dan selalu dekat dengan sunnah-sunnahnya, hadis-hadis yang sahih, meneladani sikap Rasulullah dan para sahabat yang dari 3 generasi pertama sahabat, mempraktikkan wudu dengan benar, mempraktikkan salat dengan benar pula. Jadi ada soal penekanan kepada yang benar, ya. Kita tidak mau mengaku sebagai yang paling benar, ya, tapi kita berusaha untuk selalu di atas kebenaran, ya. Dan ini kita akhir zaman begitu banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Dalam sistem pendidikan kita itu dimatikan karena disuruh jangan banyak bertanya, ya kan? Tidak. Silakan bertanya apa saja. Ya, critical thinking, kemudian creativity, untuk kreatif. Kemudian ke Eropa sudah tidak dengar 40%. Pengalaman saya dulu di بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. Ya, coba tes. Ayo, tes dulu. Nah, setengah untuk mulut, setengah untuk hidung. Ya, pelan-pelan supaya sedikit yang masuk di mulut